Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Enterprise Resource Planning. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjualan dan invoice web ERP. Adapun outline pada pertemuan kali ini mengenai membuat penjualan ke customer pada web ERP, yang kedua membuat invoice pada web ERP. Penjualan catatan sales people, detail sales people dapat dimasukkan atau diubah dari tab pengaturan di menu utama. Kode salespeople bidang ini dapat menerima teks atau angka apapun hingga maksimal 3 karakter. Biasanya inisial penjual atau referensi ke area NW1, SW2 sudah cukup. Kode salespeople ini disimpan di setiap cabang mengidentifikasi siapa yang akan melayani pembeli sebenarnya. Nama salespeople, nomor telepon, dan fax. Nama salespeople adalah apa yang muncul dalam pencarian di halaman pemeliharaan cabang pelanggan. Ini juga digunakan untuk pertanyaan dan laporan secara default. Ini ditampilkan pada faktur dan laporan untuk mengingatkan pelanggan di mana mereka akan menghubungi agen lokal mereka untuk pertanyaan penjualan. Nama dapat berupa karakter apa saja hingga maksimal 30 karakter, panjang kolom, nomor telepon, nomor fax maksimal 20 karakter. Tarif komisi salespeople dan breakpoint, sistem memungkinkan memasukkan item-item sebagai dasar perhitungan komisi, sedang sebagian besar bisnis memiliki cara berbeda dalam menghitung komisi. Oleh karena itu, bisnis harus menulis laporan yang akan menggunakan kolom ini untuk menghitung komisi sesuai dengan kebijakan tradisional perusahaan. Edit salespeople, tautan ini dapat untuk mengubah nama penjual, nomor telepon, nomor faksimili, tarif komisi 1, breakpoint, tarif komisi 2, dan status saat ini iya atau tidak dapat mengubah kode penjual. Hapus salespeople, link ini digunakan untuk menghapus salespeople di mana ada customer branch salesman, mencari cabang pelanggan yang ditugaskan kepada staf penjualan, sales analysis salesperson mencari catatan analisis penjualan yang merujuk pada staf penjualan ini, WW user salesman mencari pengguna yang merujuk ke staf penjualan ini. Jenis penjualan atau daftar harga. Jenis penjualan adalah kategori luas yang termasuk dalam penjualan, tidak sama dengan kategori stok. Ini adalah judul untuk pengaturan harga yang berbeda pada setiap jenis pelanggan. Misalnya rumah mode memungkinkan tipe penjualan untuk penjualan identasi, penjualan stok dibuat sesuai dengan ukuran. Penetapan harga dapat diatur untuk setiap item stok berdasarkan jenis penjualan, misalnya penjualan saham yang akan menarik premi untuk biaya peningkatan modal, modal kerja yang diperlukan untuk mungkin diskon yang mencerminkan skala pembelian yang diperbolehkan dalam jalur volume, jenis penjualan eceran, grosir, dagang, khususnya juga cocok untuk jenis usaha lainnya. Kode jenis penjualan ini adalah kode 2 karakter yang disimpan pada pelanggan untuk menentukan jenis penjualan yang berlaku untuk pelanggan. Itu juga harus bersifat unik di semua jenis penjualan. Saat memasukkan pesanan, jenis penjualan pelanggan adalah kuncinya bersama dengan mata uang pelanggan yang menentukan daftar harga yang akan digunakan. Deskripsi jenis penjualan, teks 20 karakter diperbolehkan untuk menggambarkan jenis penjualan. Field ini digunakan untuk menjelaskan jenis penjualan atau daftar harga yang berlaku pada pelanggan. Cetak harga berdasarkan kategori inventaris. Saat ini akan membantu untuk mencetak barang inventaris berdasarkan kategori inventaris, di mana ada parameter kategori inventaris, jenis penjualan atau daftar harga, mata uang, tunjukkan laporan laba kotor, jenis daftar harga barang, tanggal berlaku, tampilkan usang, urutkan item berdasarkan. Di sini setelah mengklik tombol cetak PDF, laporan dibuat dengan harga item yang dipilih berdasarkan di mana ada kode mata uang dan juga ada kode item. Ukuran kertas laporan diambil dari pengaturan default pengguna, diatur di menu pengaturan pengguna. Jika ingin mengubah pengaturan ini, setelah menyimpan logout dan login agar perubahan dapat dilakukan. Untuk harga spesial, untuk khusus member, opsi jenis daftar, orientasi potret memiliki lebar yang tidak memadai dan harus menggunakan orientasi landscape. Analisis penjualan. Ada beberapa cara untuk menganalisis riwayat penjualan. Jika analisis cepat diperlukan, terdapat fleksibilitas dalam skrip grafik penjualan yang memungkinkan representasi bergambar penjualan terhadap anggaran. Tentu saja hal ini bergantung pada tingkat pencatatan anggaran penjualan. Apakah perbandingan terhadap anggaran akan menunjukkan sesuatu yang berguna? Jika laporan jumlah aktual diperlukan, WRP memiliki penulis laporan penjualan yang memungkinkan pembuatan laporan-laporan penjualan
Template laporan yang dihasilkan dapat dijalankan kembali atau dimodifikasi. Laporan itu dihasilkan pada file PDF atau CSV untuk dibaca di sebagian besar aplikasi spreadsheet. Dari menu utama di bawah laporan piutang dan pertanyaan laporan analisis penjualan, daftar semua laporan penjualan yang ditentukan sebelumnya ditampilkan dengan tautan, ada ubah desain laporan, ada ubah kolom laporan, jalankan laporan dan buat file PDF, jalankan laporan untuk buat CSV. Juga ada dari bagian bawah halaman memungkinkan untuk membuat laporan baru untuk menampilkan sebagian besar kombinasi data penjualan. Tabel data penjualan terpisah dikelola oleh sistem untuk memungkinkan laporan ini berjalan secepat mungkin. Laporan analisis penjualan terdiri dari dua. Yang pertama definisi header laporan dan juga definisi kolom laporan. Header laporan analisis penjualan. Langkah pertama untuk membuat laporan ini memasukkan informasi header yang termasuk judul laporan hingga 4 tingkat pengelompokan dan kriteria dari setiap pengelompokan. Setiap pengelompokan terdiri dari pilihan, salah satunya adalah daerah penjualan, kode produk, kode pelanggan, jenis penjualan, jenis produk, cabang pelanggan, dan juga pramuniaga. Dengan laporan dikelompokkan pada setiap tingkat yang berurutan, misalnya laporan dengan grup by 1 ditetapkan dengan kode produk dan grup by 2 ditetapkan ke area penjualan. Setiap bagian kelompokan berdasarkan memerlukan rentang yang harus ditentukan. Kolom laporan analisis penjualan setelah membuat kolom header untuk laporan, dilanjutkan dengan kolom ini kemudian dapat ditentukan kolom laporan yang ada dapat diubah kapan saja dari halaman utama. Laporan penjualan ada tab penerimaan akun, ada laporan analisis penjualan, terdapat link pada setiap laporan, tentukan kolom. Lalu untuk input berikut diperlukan untuk setiap kolom. Yang pertama adalah nomor kolom antara 1 dan 10, dua bidang tersedia untuk baris 1 dan 2 judul kolom, apakah kolom tersebut merupakan perhitungan atau bukan. Untuk kolom data normal, data yang akan ditampilkan di kolom kemudian misalnya ada kuantitas, nilai, nilai kotor, nilai bersih atau setelah diskon, laba kotor, biaya dan diskon, penjualan yang dianggarkan atau penjualan aktual. Kolom laporan analisis penjualan, di mana di sini jika kolom didefinisikan sebagai perhitungan, maka rentang periode tidak diperlukan. Begitu juga pemilihan jenis data yang akan ditampilkan dan anggaran atau aktual, di mana ada bidang pembilang, ada bidang penyebut, ada operator perhitungan, ada konstanta yang dapat berupa angka, ada jenis format yang memungkinkan keluaran penghitungan dinyatakan sebagai persentase atau angka. Menekan tombol masukkan informasi akan menambahkan kolom ke definisi laporan. Nomor kolom sendiri merupakan link untuk mengubah definisi kolom, mengklik link untuk mempertahankan header laporan untuk menampilkan daftar laporan yang ditentukan untuk dimodifikasi atau dijalankan. Laporan analisis penjualan ini harus melihat banyak informasi dan laporan dihasilkan secara dinamis. Kolom laporan analisis penjualan, di mana di sini ada contoh yang baik untuk membuat laporan yang menunjukkan nilai penjualan dari laba kotor untuk setiap area penjualan dan setiap penjual harus menjual di area ini. Daftar laporan akan ditampilkan dengan laporan baru penjualan berdasarkan area dan perwakilan. Klik tautan untuk menentukan kolom di laporan ini. Klik masukkan informasi dan definisi kolom tunggal akan ditampilkan di bagian atas halaman dan bidang kosong baru untuk menambahkan kolom baru. Di mana di sini kita akan memilih yang namanya enter counter sales, lalu dilanjutkan dengan masukkan item, ada item kode dan juga quantity, lalu klik quick entry. Membuat nota kredit digunakan untuk membalik faktur atau mengkreditkan kerusakan garansi barang, promosi ke rekening pelanggan, di mana di sini ada dua metode. Yang pertama adalah kreditkan faktur, yang kedua adalah buat nota kredit secara manual. Opsi pertama, kreditkan faktur. Dari pernyataan pelanggan, pilih faktur yang ingin dikreditkan dan klik ikon kredit. Biasanya digunakan untuk membatalkan di Word, Excel, dan lain-lain. Opsi yang kedua adalah hapus baris yang tidak ingin diberi kredit. Pilih tombol delete. Selanjutnya, sekarang akan ubah harga kuantitas ke nilai yang akan dikreditkan. Nah, seperti ini. Akan diubah dan juga dilanjutkan. Lalu opsi 1 lanjutkan, sekarang pun pilih jenis nota kredit. Penghapusan nota kredit digunakan untuk jika ingin menghapus biaya beberapa produk yang tidak dikembalikan ke stok. Ini kemudian memungkinkan untuk memilih akun besar setelah mengklik perbarui, misalnya untuk kerusakan atau hadiah promo giveaway.
pilihan buku besar yang akan ditampilkan setelah mengklik perbarui untuk memilih opsi barang yang akan dihapuskan. Jika ingin membalikan kelebihan harga, maka hal ini tidak berdampak dengan biaya penjualan sehubungan dengan stok yang akan dikembalikan. Tidak ada pergerakan stok yang dibuat untuk pengembalian barang, tetapi biaya penjualan sebenarnya dikurangi dengan jumlah nota kredit. Nota kredit normal adalah tempat barang dikembalikan ke stok. Di sini ada kode kredit not type, ada goods return to location, ada sales person, ada credit not tax. Keuntungan dari opsi satu adalah alokasi ke faktur dilakukan secara otomatis dan barang muncul sesuai atau harga atau diskon yang diberikan untuk faktur. Jika memiliki faktur panjang untuk dikreditkan, maka ini akan sangat menghemat waktu. Opsi kedua, buat nota kredit secara manual, di mana di sini ada create a new credit note. Buat nota kredit secara manual dari menu utama, sekarang pilih pelanggan, lalu dapat memasukkan kode item dan kuantitas langsung di formulir entry cepat atau mencari item menggunakan fasilitas pencarian bagian. Masukkan nilai atau kuantitas dan pilih jenis nota kredit sesuai opsi satu di atas. Dapat mengklik perbarui untuk menghitung ulang nilainya, tetapi sebenarnya tidak perlu karena ini terjadi secara otomatis saat memproses nota kredit. Alokasi kredit, jika Anda menggunakan opsi 2 untuk membuat nota kredit, maka sekarang kita akan mengalokasikan nota kredit ke faktur lagi. Ada dua metode. Yang pertama adalah pilihan satu. Ini menunjukkan di sini ada allocate receipt or credit notes. Semua kwitansi atau nota kredit yang belum dibayar untuk dialokasikan ke dalam faktur. Pilih nota kredit, sistem kemudian menampilkan semua faktur terutang terhadap akun pelanggan dan memilih faktur mana yang akan dialokasikan. Alokasi kredit pilihan kedua. Dari pertanyaan pelanggan dapat melihat transaksi dan mengklik tautan alokasi terhadap kredit atau tanda terima. Manapun alokasi apapun yang akan ditampilkan ini dapat diubah kapan saja. Dalam contoh ini, eh, karena nota kredit dibuat dari tautan faktur kredit, alokasi sudah dilakukan. Lihat pada transaksi saldo 0, tetapi tidak cukup. Cukup memilih tautan alokasi dan memilih faktur mana saja yang akan dituju untuk dialokasikan ke. Seperti ini. Adapun referensi dari pertemuan ini sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.